Baik, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu judul dari makalah kami adalah fase dan tugas perkembangan peserta didik. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman anggota saya, yang di mana yang pertama yaitu Hetty Heni Handayani, dia sebagai pemateri kedua, dan yang kedua Ida Ayudiah sebagai pemateri ketiga, yaitu Ida Ayu Desiana, dia sebagai pemateri pertama, dan yang keempat yaitu Inengah Aditya sebagai pemateri keempat, dan yang kelima yaitu saya sendiri selaku moderator yang akan menyampaikan pemateri. Saya persilakan kepada Ida Ayu Desiana untuk menyampaikan materi pertama. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan membahas materi mengenai fase atau tugas perkembangan peserta didik. Jadi yang pertama, apa sih itu perkembangan? Perkembangan merupakan proses di mana seorang individu mengalami perubahan dalam aspek psikologis dan sosialnya. Setiap individu dalam proses hidupnya selalu akan mengalami tumbuh berkembang baik dalam hal psikologis maupun sosialnya dengan melalui beberapa periode atau tahapan-tahapan perkembangan. Jadi pengertian dari fase atau tugas perkembangan peserta didik. Fase perkembangan artinya penahapan atau pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola tingkah laku. Adapun tugas perkembangan peserta didik yaitu bagian A, tugas perkembangan fase bayi dan kanak-kanak. Menurut urutan waktu, masa bayi berlangsung sejak seseorang individu manusia dilahirkan dari rahim ibunya sampai berusia sekitar setahun. Tugas-tugas perkembangan pada fase ini meliputi kegiatan-kegiatan belajar sebagai berikut. Yang pertama, belajar memakan makanan keras, misalnya dengan bubur susu, bubur beras, nasi, dan sebagainya. Yang kedua, belajar berdiri dan berjalan, misalnya berpegangan pada tembok atau sandaran kursi. Yang ketiga, belajar berbicara, misalnya dengan menyebut kata ayah, ibu, atau nama-nama benda yang ada di sekitarnya. Yang keempat, belajar mengendalikan pengeluaran benda-benda buangan dari tubuhnya. Misalnya dimulai dengan meludah, membuang ingus, dan sebagainya. Yang kelima, belajar membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Yang keenam, mencapai kematangan untuk belajar membaca dalam arti mulai siap mengenal huruf, suku kata, dan kata-kata tertulis. Yang ketujuh, belajar mengadakan hubungan emosional selain dengan ibunya, dengan ayah, saudara kandung, dan orang-orang di sekelilingnya. Yang kedelapan, belajar membedakan antara hal-hal baik dengan yang buruk, juga antara hal-hal yang benar dan salah, serta mengembangkan atau membentuk hati nurani. Yang bagian B, tugas perkembangan pada fase anak-anak. Masa anak-anak berlangsung antara usia 6-12 tahun dengan ciri-ciri utama sebagai berikut. Adapun tugas-tugas perkembangan pada fase ini adalah sebagai berikut. 1. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain, seperti lompat jauh, lompat tinggi, mengejar, menghindari kejaran, dan sebagainya. Yang kedua, membina sikap yang positif sebagai individu yang sedang berkembang. Yang ketiga, belajar bergaul dengan teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berlaku. Yang keempat, belajar memainkan peran sebagai seorang pria jika dia pria, sebagai seorang wanita jika dia adalah seorang wanita. Yang kelima, mengembangkan dasar keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Yang keenam, mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati.
moral, dan skala nilai yang selaras dengan keyakinan dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Yang kedelapan, mengembangkan sikap objektif atau lugas, baik positif maupun negatif, terhadap kelompok dan lembaga kemasyarakatan. Yang kesembilan, belajar mencapai kemerdekaan atau kebebasan pribadi sehingga menjadi dirinya sendiri yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagian C, tugas perkembangan pada fase remaja. Masa remaja, menurut sebagian ahli psikologi, terdiri atas sub-sub masa perkembangan, yaitu sub perkembangan prapuber selama kurang lebih 2 tahun sebelum masa puber, sub perkembangan puber selama 2,5 sampai 3,5 tahun, maksud saya selama 2,5 tahun sampai 3,5 tahun, dan sub perkembangan post-puber yaitu saat perkembangan biologis sudah lambat tapi masih terus berlangsung pada bagian-bagian organ tertentu. Proses perkembangan pada masa remaja lazimnya berlangsung selama kurang lebih 11 tahun, mulai dari usia 12 sampai 21 tahun pada wanita dan 13 sampai 12 tahun pada pria. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja adalah sebagai berikut. 1. Mencapai pola hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin. Yang kedua, mencapai peranan sosial sebagai wanita atau pria. Yang ketiga, menerima kesatuan organ-organ tubuh sebagai pria maupun wanita. Yang keempat, keinginan menjadi bagian dari masyarakat. Yang kelima, mencapai kemerdekaan atau kebebasan emosional dari orang tua atau orang dewasa. Yang keenam, mempersiapkan diri untuk mencapai karir. Yang ketujuh, mempersiapkan diri untuk memasuki dunia perkawinan. Yang kedelapan, memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman tingkah laku. Bagian D, tugas perkembangan dewasa. Masa dewasa ialah fase perkembangan saat seorang remaja mulai memasuki masa dewasa, yakni pada usia 21 sampai 40 tahun. Sebelum memasuki masa ini, seorang remaja terlebih dahulu berada pada tahap ambang dewasa atau masa remaja akhir yang lazimnya berlangsung 21 sampai 22 tahun. Namun menurut pengamatan para ahli, pada masa post-puber proses perkembangan organ-organ jasmaniah tertentu meskipun sudah sangat lamban masih terus berlangsung sehingga kira-kira usia 24 tahun. Adapun tugas-tugas perkembangan masa ini sebagai berikut. 1. Mulai bekerja mencari nafkah. Yang kedua, memilih pasangan hidup untuk berumah tangga. Yang ketiga, mulai berumah tangga. Yang keempat, belajar hidup bersama dengan pasangan. Yang kelima, mengelola tempat tinggal. Yang keenam, membesarkan anak-anaknya dan menyediakan kebutuhan keluarga. Yang ketujuh, menerima tanggung jawab kewarganegaraan. Yang bagian E, tugas perkembangan setengah baya. Masa setengah baya adalah masa yang berlangsung antara usia 40 sampai 60 tahun. Di kalangan tertentu, pria dan wanita yang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas sering dijuluki sebagai orang yang sedang mengalami masa pubertas kedua. Julukan ini timbul karena mereka senang lagi bersolek, suka bersikap dan berbuat emosional atau mudah marah dan bahkan jatuh cinta lagi. Adapun tugas-tugas perkembangan pada fase setengah baya ini sebagai berikut. 1. Mencapai tanggung jawab secara lebih dewasa. Yang kedua, membantu anak-anaknya berkembang menjadi dewasa bertanggung jawab. Yang ketiga, mengembangkan aktivitas dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Yang keempat, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang kelima, melaksanakan penampilan yang memuaskan dalam karirnya.
Yang keenam, menghubungkan diri dengan pasangannya. Yang ketujuh, menyesuaikan diri dengan kehidupan orang-orang berusia lanjut. Bagian F, tugas perkembangan fase usia tua. Masa tua adalah fase terakhir kehidupan manusia. Masa ini berlangsung antara 60 sampai menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka yang sudah menginjak usia 60 tahun ke atas yang dalam istilah psikologi disebut senens atau masa tua biasanya ditandai oleh perubahan-perubahan kemampuan motorik yang semakin menurun. Perubahan tersebut adalah menurunnya kekuatan otot-otot tangan dan otot-otot yang menyangkut seluruh tubuh. Adapun tugas perkembangan pada fase tua adalah sebagai berikut. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan jasmani. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan keadaan penghasilan. Yang ketiga, membina hubungan erat dengan kelompok seusianya. Yang keempat, membina pengaturan jasmani sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, menyesuaikan diri dengan kematian pasangannya. Yang keenam, menyesuaikan diri dengan terhadap peranan-peranan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fase atau tugas perkembangan peserta didik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah memaparkan. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan pemateri kedua yang akan disampaikan oleh teman kita Heti Heni Handayani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas perkembangan peserta didik sekolah dasar. Tugas perkembangan atau development task menurut Hafigurs adalah tugas-tugas yang harus dipecahkan dan diselesaikan oleh setiap individu pada setiap periode perkembangannya agar supaya individu menjadi berbahagia. Tujuan mempelajari tugas perkembangan ialah 1. Mendapatkan petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari mereka pada periode usia-usia tertentu. Kedua, memberikan motivasi kepada individu untuk melakukan apa yang diharapkan dari mereka oleh kelompok sosial pada usia tertentu sepanjang hidupnya. Yang ketiga, menunjukkan kepada individu tentang apa yang dihadapi dan tindakan apa yang diharapkan kalau sampai pada tingkat perkembangan berikutnya. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia yaitu antara lain 1. Faktor tuntutan kebudayaan yang berbentuk kekuatan, norma hidup, harapan, serta nilai-nilai ideal pada kehidupan individu yang sedang berkembang. Kedua, kematangan fisik merupakan penentu munculnya tugas perkembangan pada periode usia-usia tertentu di samping kondisi kesehatan dan kecacatan. 3. Kepribadian seorang antara inteligensi, minat, sikap, kecenderungan sosial emosional, sifat, dan karakter. Setelah mengetahui tujuan dan faktor perkembangan, berikut akan dijelaskan mengenai karakteristik perkembangan pada periode anak usia sekolah dasar, yakni antara lain. 1. Dorongan untuk keluar dari rumah dan masuk ke dalam kelompok anak-anak sebaya. Kedua, dorongan yang bersifat kejasmanian untuk memasuki dunia permainan anak yang menuntut keterampilan tertentu. Ketiga, dorongan untuk memasuki dunia orang dewasa, yang yaitu dunia konsep-konsep logika, simbol, dan komunikasi, serta kegiatan mental lainnya. Dilihat dari karakteristik yang ada, maka untuk tugas perkembangan pada anak usia sekolah dasar antara lain 1. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. Hakikat dari tugas perkembangan ini adalah mempelajari keterampilan-keterampilan yang bersifat fisik atau jasmani untuk dapat melakukan permainan. Kedua, membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. Hakikat tugas perkembangan ini adalah belajar mengembangkan sikap kebiasaan untuk hidup sehat. Ketiga, belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya.
Hakikat tugas perkembangan ini adalah anak belajar memberi dan menerima dalam kehidupan sosial antar teman sebaya dan belajar membina persahabatan dengan teman sebaya, termasuk juga bergaul dengan musuhnya. Yang keempat, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita dengan tepat. Hakikat tugas perkembangan ini adalah anak belajar dan bertindak sesuai dengan peran seksnya, yaitu sebagai anak laki-laki atau anak perempuan. Yang kelima, mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Hakikat tugas perkembangan ini adalah anak belajar mengembangkan 3 keterampilan dasar, yaitu membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan untuk hidup di masyarakat. Yang keenam, mengembangkan pengertian. Pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Hakikat tugas perkembangan ini adalah anak harus mempelajari berbagai konsep agar dapat berpikir efektif mengenai permasalahan sosial di sekitar kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mengembangkan hati nurani, pengertian moral, serta tata dan tingkatan nilai. Hakikat tugas perkembangan ini adalah mengembangkan moral yang bersifat batiniah, yaitu hati nurani, serta mengembangkan pemahaman dan sikap moral terhadap peraturan dan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan anak. Yang kedelapan, mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga. Hakikat tugas perkembangan ini adalah mengembangkan sikap sosial yang demokratis dan menghargai orang lain. Yang kesembilan, mencapai kebebasan. Hakikat tugas perkembangan ini adalah anak menjadi individu yang otonom atau bebas, dalam arti dapat membuat rencana untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, bebas dari pengaruh orang tua atau orang lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, kepada Hetty Yeni Handayani, terima kasih telah memaparkan pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh teman kita, Idewa Ayudiah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang faktor-faktor pengaruh pencapaian tugas perkembangan peserta didik sekolah dasar. Yaitu yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Hal ini juga bisa terjadi karena faktor genetika atau hereditas. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa atau peserta didik yang meliputi lingkungan atau khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungan. Adapun macam-macam faktor-faktor internal. Yang pertama adalah fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu keadaan tonus jasmani dan keadaan fungsi jasmani. Yang kedua adalah psikologis. Dalam hal kejiwaan, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi, setiap orang itu berbeda. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Yang kedua adalah macam-macam faktor eksternal. Yang pertama adalah biologis. Biologis dalam konteks ini adalah faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Faktor ini wujudnya berupa pengaruh yang datang pertama kali dari pihak ayah dan ibu. Yang kedua adalah psikis. Maksudnya adalah pengaruh yang datang dari lingkungan geografis seperti iklim, keadaan alam, tingkat kesuburan tanah, jalur komunikasi dengan daerah lain, dan sebagainya. Yang ketiga adalah ekonomis. Dalam proses perkembangannya, berapapun ukurannya,
bervariasi, seorang anak pasti memerlukan biaya untuk makan dan minum di rumah, tetapi juga membeli peralatan sekolah yang dibutuhkan oleh siswa. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah kultural. Di Indonesia ini, jika dihitung ada berpuluh-puluh bahkan beratus kelompok masyarakat yang masing-masing mempunyai kultur, budaya, adat istiadat, dan tradisi tersendiri. Dan hal ini jelas berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Dan yang kelima, edukatif. Perkembangan pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak manusia terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif yang memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah religius. Terbentuknya perilaku seorang anak dengan agama sebagai faktor penting yang mempengaruhinya karena fondasi agama merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dan berperan penting sebagai media kontrol dalam perkembangan peserta didik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ida Ayudiah yang telah memaparkan tentang materi ketiga. Selanjutnya, pemateri keempat akan disampaikan oleh saudara kita, Inengah Aditya, kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Jadi di sini untuk pembahasan yang keempat, yaitu tentang perlunya atau pentingnya guru memahami perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Jadi, ada beberapa alasan seorang guru harus memahami tingkat perkembangan dan pertumbuhan siswa. Antara lain, yang pertama, agar guru dapat menciptakan ruangan kelas yang tepat bagi peserta didik. Yang kedua, agar guru dapat memberikan motivasi atau nasihat terhadap hidup anak-anak sesuai dengan usianya. Yang ketiga, agar guru mengetahui kapan waktunya ia memberikan pelajaran mengenai akidah akhlak yang lebih mendalam dan memaparkan akibat-akibat bagi yang melanggar aturan-aturan tertentu. Yang keempat, agar guru dapat berinteraksi dengan baik terhadap peserta didik dengan mengemukakan topik-topik yang mungkin sangat disukai peserta didiknya pada usia tertentu. Yang kelima, agar guru dapat memberikan metode pembelajaran yang menarik dan bervariasi yang sesuai dengan levelnya. Yang keenam, agar guru dapat mengetahui pelajaran seperti apa yang sangat dibutuhkan dan yang kurang dibutuhkan. Yang ketujuh, agar guru dapat memberikan dorongan bagi peserta didik yang kurang bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Yang kedelapan, agar guru dapat mengendalikan diri untuk tidak membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. Yang kesembilan, agar guru dapat memahami peserta didik dengan baik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dia yang telah memaparkan penjelasan itu terima yang akan disampaikan oleh saya. Jadi materi jadi ketika menjadi guru. Adapun manfaatnya yaitu dapat menciptakan ruang kelas yang tepat bagi peserta didik. Dan yang kedua dapat memberikan metode pembelajaran yang menarik dan berprestasi. Dan yang ketiga mengetahui pelajaran seperti apa yang sangat dibutuhkan dan yang kurang dibutuhkan. Dan yang keempat memberikan dorongan bagi peserta didik dalam berinteraksi. Dan yang kelima yaitu dapat mengendalikan diri agar tidak membeda-bedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam dapat memahami peserta didik dengan baik. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah ini adalah fase perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan atau berlangsung terus-menerus selama siklus kehidupan. Pada pola perkembangan anak SD terutama melalui usia anak-anak akhir dan memasuki masa prapubertas, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan antara lain pada faktor internal dan faktor eksternal. Pemahaman peserta didik merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh para pendidik sehingga dalam memperlakukan peserta didik itu benar-benar sesuai dengan tahap perkembangannya tersendiri. Dan sarannya yaitu sebagai tenaga pendidik yang baik sebaiknya kita mengetahui dulu fase-fase perkembangan peserta didik agar kita mampu memahami setiap proses perkembangan dan
dan pertumbuhan anak-anak peserta didik tersebut, dan juga mampu memberikan solusi yang terbaik dalam tahapan permasalahan dan dalam pertumbuhan dan perkembangan peserta didik tersebut. Baik, mungkin hanya itu penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian yang bisa kita presentasikan, dan terima kasih.